Salam sejahtera teman-teman semua dimanapun kalian berada. Welcome di acara Social Restriction Festival 2020 atau Sorefest 2020 bersama saya Tasa yang akan menemani Anda sebagai moderator selama sesi ke depan. Diadakannya Sorefest 2020 ini memiliki tujuan untuk melakukan penggalangan dana untuk COVID-19 khususnya bagi saudara-saudara kita para tim medis yang berada di garis terdepan dalam melawan coronavirus. Sebelum memulai sesi pada hari ini, saya ingin menginformasikan bahwa hingga saat ini, donasi yang telah masuk ke rekening PPI Dunia sebesar Rp94.127.049. Dan untuk batch ketiga, hari ini Rp37.092.834. Terima kasih banyak bagi semua yang telah berkontribusi dalam donasi ini. Yuk teman-teman, kita bersama-sama melawan COVID-19 dengan di rumah aja sambil menonton Sorefest 2020 dan dengan berdonasi. Donasi dapat berupa uang tunai yang dapat ditransfer melalui rekening di bawah ini, di screen ini, 2420902185, atau berupa barang dengan melakukan pembelian barang di toko PPI Dunia yang bisa dicek di Instagramnya, atau melakukan sumbangan barang yang dikirim ke toko PPI Dunia juga, dan hasil penjualannya akan sepenuhnya dialokasikan ke donasi. Next, langsung aja kita akan masuk kepada sesi Forum Bisnis Session 5 dengan bertema Brands in the Time of COVID-19. Tentunya telah hadir narasumber kita yang terpercaya, yaitu Mbak Sri Widowati, Chief Growth and Digital Transformation di Unilever Indonesia. Jadi Mbak Sri Widowati ini biasa dipanggil Mbak Wido, adalah Serano marketer yang memulai karirnya di Unilever sebagai management trainee. Setelah bekerja di Unilever selama 15 tahun, di tahun 1995, ia meninggalkan jabatannya dan memegang jabatan regional di Bangkok dan di Singapura. Lalu Mbak Wido mengambil karir break selama 9 bulan sebelum memutuskan untuk bergabung dengan L'Oreal. Kemudian, Mbak Wido kembali lagi ke Indonesia untuk membantu Facebook Indonesia di tahun 2015 hingga tahun lalu sebelum memutuskan untuk kembali lagi ke Unilever untuk menjabat di posisinya sekarang, yaitu Chief of Growth and Digital Transformation di Unilever Indonesia. Berarti perjalanannya panjang sekali ya, Mbak Wido. Mbak Wido juga seorang ibu dari 2 orang putri yang sekarang sedang bekerja dan belajar di Australia dan Inggris. Girl Power. Selamat sore Mbak Wido, apa kabar? Selamat sore Tasya, baik. Kamu gimana kabarnya? Baik. Nah, hari ini kan kita mau ngobrol tentang brands in the time of COVID-19. Pertanyaan pertama nih, the $1 million question ya. When will this crisis be over? Atau kapan nih pandemi ini akan berakhir? Saya boleh minta presentasinya di-share nggak? Aku nggak bisa lihat di screen saya. Apa udah di-share ya? Bentar ya. Belum. Bentar ya, saya panggilkan teknisinya dulu. Mungkin kalau ada presentasinya lebih mudah jadinya mengikuti jalannya ini. Oke, lagi loading. Oke. Boleh ke slide nomor 3 ya? Pak Zain, boleh ke slide nomor 3? Oke, sebelumnya yang sebenarnya adalah pertanyaannya Tasya ya, yang barusan the $1 million question. Kalau saya bilang sebetulnya pada saat ini mungkin this is a $1 trillion question. Unfortunately pada hari ini saya tidak akan bisa menjawab kapan krisis ini akan berakhir. Tapi yang saya bisa sampaikan adalah, boleh ke berikutnya Pak? Pak Zain, slide berikutnya boleh? Nah, yang bisa saya sampaikan adalah bahwa perubahan yang sekarang terjadi dengan adanya COVID-19 ini atau pandemi ini juga merupakan suatu kesempatan yang tidak bisa dilewatkan oleh kita semua. Walaupun krisis ini skalanya sangat besar, kalau kita lihat mungkin dibandingkan dengan apa yang pernah terjadi sebelumnya, ini merupakan sesuatu yang
impact-nya itu tidak hanya di suatu negara, tapi di semua negara yang di dunia. Kita juga tahu bahwa impact yang ada dari COVID-19 ini tidak hanya akan merubah bagaimana kita itu bekerja, tapi juga merubah cara hidup kita. Jadi mungkin begitu pandemi ini berakhir, keadaan itu tidak akan sama dengan sebelumnya, gitu. Jadi apa namanya? Ada dua hal ya. Yang pertama adalah ini merupakan suatu perubahan yang sangat besar dan juga mempunyai impact yang besar dalam arti kata yang tidak hanya tidak positif tapi juga negatif. Tapi pada saat yang bersamaan, krisis sebesar ini itu juga merupakan opportunity untuk membuka kesempatan yang besar kepada pelaku bisnis atau pemilik brand yang ada di seluruh dunia. Nah, bagaimana nih Mbak Wido, kondisi COVID berdampak terhadap kehidupan kita sehari-hari selain bisnis, menurut Mbak Wido? Nah, mungkin kita bisa pergi ke survei yang dilakukan oleh McKinsey ya. Pak Zeng, kalau boleh pindah ke slide berikutnya. Jadi di bulan Maret itu McKinsey melakukan, jadi baru-baru aja nih ya, melakukan survei untuk memahami bagaimana sih keadaan konsumen. Dan ini adalah survei yang khusus dilakukan di seluruh dunia, tapi yang saya ambil di sini adalah hasil dari Indonesia saja. Mungkin slide berikutnya. Nah, kalau kita lihat, tadi saya memperjelas ya, ini diambil di bulan Maret sampai awal April. Jadi minggu pertama April sudah masuk di sini. Seperti kita tahu, orang Indonesia itu kan optimismenya tinggi ya. Jadi walaupun keadaannya susah pada saat ini, sebetulnya kalau kita lihat itu masih cukup banyak orang yang merasa bahwa, atau sekitar 49% ya, orang yang merasa bahwa keadaan ini akan berakhir di beberapa bulan ke depan, dan setelah ini berakhir itu things are going to get better gitu. Jadi masih ada optimisme di situ, walaupun juga sebagian besar orang merasa bahwa ini bisa menjadi krisis yang berkepanjangan. Yang berikutnya adalah kalau kita lihat yang slide berikutnya Pak, apa sih yang menjadi kekhawatiran dari konsumen di Indonesia atau masyarakat di Indonesia? Yang pertama adalah kekhawatiran mengenai sekuritas dari pekerjaan mereka atau apakah mereka masih mempunyai pekerjaannya atau tidak, gitu kan? Nah, karena adanya kekhawatiran tersebut, kita juga melihat bahwa itu menjadikan trigger kekhawatiran yang lebih besar mengenai pengeluaran mereka. Jadi mereka juga menjadi lebih berhati-hati dan juga memutuskan untuk tidak mengeluarkan atau tidak melakukan pembelanjaan yang tadinya sudah direncanakan karena mereka takut bahwa pekerjaannya tidak akan bisa berlangsung dengan lebih lama gitu. Itu yang kedua. Tapi yang juga menarik adalah walaupun income itu menurun dan kita juga lihat bahwa tabungan itu menurun, masih cukup banyak orang yang mengatakan bahwa mereka akan menaikkan pembelanjaannya. Nah, jadi di area mana nih pembelanjaan itu akan naik gitu ya. Nah, kalau kita pergi ke slide berikutnya, kelihatan bahwa di mana kebutuhan pokok dan kebutuhan health and hygiene atau kebutuhan kebersihan itu adalah dua kategori yang masih naik cukup tinggi gitu, di mana sebagian besar orang masih mengatakan bahwa mereka akan menaikkan spending mereka atau menaikkan pengeluaran mereka. Yang kedua, karena banyak sekali orang yang sekarang seperti kita nih yang stuck at home, nggak bisa kemana-mana, online entertainment itu juga menjadi salah satu kategori di mana orang-orang itu merasa bahwa mereka akan mengeluarkan spending yang lebih besar. Nah, buat saya yang menarik di sini adalah semua ini merupakan informasi baru yang menunjukkan konsumen itu pindahnya kemana sih, perilakunya tuh menjadi seperti apa gitu. Yang pada saat yang bersamaan itu merupakan salah satu insight atau foundation yang sangat kuat yang bisa dipakai oleh brand untuk memikirkan kesempatan-kesempatan baru. Mungkin satu lagi yang berhubungan dengan itu adalah bagaimana adanya shift. Tazeng boleh dipindahkan ke berikutnya, dari offline ke online. Kenapa? Karena pada saat ini boleh dipindah ke slide yang berikutnya Pak.
pada saat ini karena orang tidak bisa keluar karena mereka terbatas ruang lingkupnya, sehingga akhirnya yang mereka bisa lakukan adalah mereka harus melakukan semuanya itu dari online gitu. Jadi itu adalah beberapa yang diperhatikan sudah mengalami perubahan gitu. Nah, kita kan udah ngobrol tentang konsumen ya. Kalau dengan media gimana tuh Mbak Wido? Boleh Pak, berikutnya, slide yang berikutnya untuk menjawab pertanyaan Tasya. Jadi bagaimana dengan media? Kamu bisa ngebayangin nggak sih Tasya, kalau nggak ada internet, apa yang akan terjadi? Jadi semua Aduh, orang harus tinggal di rumah, terus gila. internet. Bosan Iya, banget pasti Mbak Wido, iya. tapi nggak cuma Bosan dan bosen sulit. banget. Iya, makanya nggak cuma bosen banget, tapi sebetulnya juga kamu bakal dapat informasi dari mana coba? Iya Betul, kan? betul, betul. Jadi kalau kita lihat di research McKinsey, boleh berikutnya Pak, itu media consumption juga mengalami perubahan yang sangat-sangat besar. Kalau saya ingat dari salah satu survei yang baru saja dilakukan, itu orang yang tadinya nonton TV sekitar 2,5 jam per hari, itu pada saat ini sudah mencapai hampir 5 jam. Tapi TV itu tidak hanya satu-satunya yang menjadi sumber informasi. Seperti tadi saya bilang, internet itu juga merupakan salah satu sumber informasi. Di mana internet itu tidak hanya dipakai untuk mencari informasi, tapi juga berhubungan antara satu sama lain. Setahu saya, platform-platform aplikasi seperti Facebook dan WhatsApp itu kenaikannya hampir 40%. Tidak hanya orang itu menaikkan, jadi tidak hanya jumlah pemakainya bertambah, tapi waktu yang di-spend di aplikasi tersebut juga meningkat. Saya juga bisa menebak bahwa aplikasi-aplikasi e-commerce, aplikasi-aplikasi logistik seperti Gojek dan Grab itu mengalami peningkatan yang sangat besar. Kenapa? Karena tadi perilaku konsumen yang berubah itu memerlukan prasarana atau infrastruktur yang bisa membantu agar semuanya itu bisa terjadi. Wah, berarti sekarang kita shift ya ke digitization semua gitu ya, Mbak Wido ya? Iya, karena that's the only channel yang available gitu, ya kan? Dan juga yang bisa menjembatani kebutuhan dari konsumen yang pada saat ini ada tinggal di rumah dengan availability atau kecukupan dari supply yang ada di retail outlet atau perusahaan-perusahaan yang ada di luar sana. Gitu. Ya, kayak online store gitu-gitu ya, Mbak Wido? Iya, dan online store itu pada saat ini yang menarik ya, tidak hanya yang ada di e-commerce site, tapi juga yang ada di Instagram. Gitu. Nah, kalau tadi kan kita udah ngomong tentang consumer behavior, media, kalau brand gimana sih Mbak? Kayak brand itu apa, terus gimana impact-nya gara-gara virus ini? Jadi ini menarik ya, mungkin kalau kita mulai, Pak boleh berikutnya, bicara soal brand, itu saya kan sempat coba cari nih, apa sih brand itu sebetulnya gitu ya definisinya. Itu definisinya tuh macam-macam di mana-mana gitu, referensinya banyak sekali mengenai brand. Jadi satu yang menurut saya paling pas untuk buat saya untuk menjawab pertanyaan kamu itu adalah brand itu seperti identitas. Jadi seperti Tasya is your identity gitu. Of course dari identitas tersebut itu ada banyak hal yang yang menjadi identity tersebut gitu ya. Misalnya kalau kita bicara brand itu bentuknya gitu ya, atau logo, bagaimana strateginya, bagaimana cara berkomunikasinya, bagaimana marketing. Jadi itu mencakup banyak hal gitu ya, identity ini. Tapi brand itu sangat penting, kenapa? Karena dia itu membedakan produk yang ada di luar sana, sehingga orang itu bisa memilih sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya mereka gitu, atau sesuai dengan persepsi mereka terhadap brand tersebut gitu. Kamu tahu Jeff Bezos kan? Ya. Ke slide berikutnya dong, Pak. Jadi Jeff itu punya definisi brand yang buat saya menarik gitu. Brand itu buat saya tadi kan identitas ya. Yang paling penting dari identitas kamu itu, kalau kamu ingin berjualan produk kamu harus make sure bahwa identitas kamu itu dikenal oleh orang banyak gitu, atau oleh konsumen kamu.
Kenapa? Karena kalau pepatah zaman dulu mengatakan kalau nggak kenal maka tidak sayang. Kalau nggak kenal orang nggak akan bisa beli gitu. Ya, Nah, betul. kalau Jeff dia bilang lebih dalam lagi, dia bilang brand itu adalah apa yang orang bicarakan tentang kamu pada waktu kamu tidak ada di situ. Nah, dengan adanya COVID-19 ini, kita kan nggak punya kesempatan untuk pergi ke toko atau untuk melihat produk-produk ini misalnya di apa namanya di shelf gitu ya. Sehingga kita itu sangat reliant terhadap apa yang konsumen kita katakan mengenai produk-produk kita. Betul. Jadi tentu saja kalau kita punya persepsi yang bagus, orang akan merekomendasikan produk-produk kita kepada temannya atau saudaranya. Tapi kalau yang mereka omongin soal brand kita itu bukan hal-hal yang baik, tentu saja akan sulit sekali bagi brand kita untuk bisa bertahan di kondisi yang seperti ini, gitu. Nah, mungkin yang kita bisa teruskan dari situ adalah, jadi di apa namanya, setelah perubahan ini terjadi, boleh berikutnya ya. Kantar Global itu melakukan suatu survei besar. Ini global survei yang dilakukan di 30 market dan mempunyai jumlah sampel yang cukup besar sekitar 25.000. Jadi again ya, karena kan perubahan ini baru saja terjadi, ini terjadinya di apa survei ini dilakukan 14 sampai 23 Maret. Ada dua hal yang menarik dari survei tersebut. Yang pertama adalah 72% dari konsumen itu mengatakan bahwa mereka ingin brand atau yang mereka ada brand yang mereka mau beli itu atau brand yang mereka ingin mengkonsumsi itu adalah brand-brand yang memikirkan ke apa namanya keselamatan dan kesehatan dari para karyawannya. Jadi 72% itu mengatakan itu. Jadi kalau brand kamu itu terlihat memikirkan keselamatan dan apa ya kesejahteraan dari karyawannya, itu konsumen tambah senang. Tapi yang juga menarik adalah biasanya kan kalau kita dalam keadaan susah seperti ini, yang pertama kali dilakukan adalah tidak beriklan. Karena kan aduh duitnya banyak buat apa nanti terbuang gitu ya. Nah, yang menarik dari survei ini juga mengatakan bahwa 92% dari konsumen itu mengharapkan bahwa brand itu terus beriklan. Dan yang kita tahu dari survei-survei yang sebelumnya, itu di mana keadaan susah, kalau brand tersebut beriklan dan brand tersebut mempunyai peran yang kuat untuk membantu konsumen menghadapi masa susah tersebut, loyalty dari konsumen tersebut terhadap brand itu semakin tinggi. Jadi ini adalah dua hal yang harus selalu diingat gitu ya. Nah, dari dua hal tersebut kita juga melihat bahwa perubahan dari consumer behavior yang tadi saya sampaikan itu ada yang mempercepat itu atau ada yang mendorong itu. Dan ada 3 aspek yang ingin saya sampaikan di sini. Boleh ke slide berikutnya, Pak? Nah, yang pertama adalah anxiety and fear. Yang kedua adalah digitization dan yang ketiga adalah self isolation. Ini tadi datang dari survei yang sama dengan yang dilakukan oleh Kantar. Mungkin pertanyaan yang pertama atau semua orang yang mendengarkan apa namanya webinar ini bisa relate terhadap ini ya, anxiety and fear. Kenapa? Karena tiba-tiba dalam hitungan hari hidup kita itu berubah hampir 180 derajat. Ya kan? Yang tadinya kamu apa namanya setiap pagi mungkin harus pergi ke kampus untuk belajar, saya harus pergi ke kantor, we can travel anywhere in the world tanpa harus memikirkan takut terbang atau tidak ada availability dari pesawat. Tiba-tiba semua itu tidak ada lagi. Banyak ketidakpastian ya Ibu ya. Banyak ketidakpastian kan? Ya. Iya, kayak tadi kamu kan tanya, kapan krisis ini berakhir? Coba, kalau ada satu orang aja di dunia ini yang bisa menjawab pertanyaan kamu, even people like Bill Gates yang mengeluarkan uang begitu banyak untuk melakukan research dan untuk mencarikan vaksin, tidak ada yang bisa memberikan jawaban terhadap when is this going to end. Ya. Terus yang satu lagi ya, yang menciptakan anxiety dan fear itu adalah orang melihat bahwa implikasinya itu ada hubungannya dengan implikasinya atau konsekuensinya itu bisa berakibat fatal. Jadi there's so many deaths yang terjadi karena orang infected dengan virus ini. Tapi orang nggak tahu mengenai
harus bagaimana cara penularannya. Jadi kalau kan orang tahu ya kalau misalnya sakit flu itu obatnya ini, kalau misalnya panas nuruninnya begini gitu. Nah, this new disease itu nggak ada manualnya, nggak ada obatnya, orang nggak tahu bagaimana cara menghadapinya. Kemarin kan semua orang ceritanya kalau udah nggak bisa nafas dan nggak bisa nafasnya terlalu severe, terus orang ditaruh di ventilator. Ternyata ada studi baru yang mengatakan nggak boleh cepat-cepat dibawa ke ventilator. So many things yang baru yang kita semua belajar. Yang tadi kamu bilang banyak tidak kepastian, sehingga informasi itu juga menjadi sangat-sangat penting. Gitu. Itu yang pertama. Digitalization tadi kita sudah bicara mengenai ini, tapi kembali lagi seperti tadi yang saya bilang, yang kita harus sadari adalah konsumen itu berpindah dari tadinya mobile, dari tadinya ada di luar, bisa mengambil pilihannya sendiri. Sekarang semuanya itu ada di rumah dan semuanya itu sekarang matanya nih eyeballnya itu ada ada di screen semua, ada di screen TV atau ada di screen digital. Tapi itu benar-benar merubah bagaimana behavior itu terjadi dan bagaimana transaksi itu dilakukan. Yang ketiga adalah self isolation. Saya punya banyak nih orang-orang di tim saya yang anak-anak muda gitu ya, yang benar-benar mengalami kesulitan adjusting to this new life. Kamu kan tinggal di Melbourne sendirian kali ya? Iya. Iya kan? Iya. Anak saya juga yang sekolah di UK juga sendirian. Dia tinggal di apartemen yang cuma 20 square meter, jadi kecil sekali. Nggak bisa kemana-mana, nggak punya teman. Sementara kalian ada di masa-masa yang lagi socializing. Biasanya paling seminggu bisa 3 kali keluar gitu kan? Even kerja di rumah juga nggak bisa seproduktif kalau kita di uni gitu kan. Environment-nya beda. Terus suasananya juga kayak di sini maunya tidur terus gitu misalnya ya Mbak Widow. Exactly. Dan itu merupakan suatu perubahan yang kamu tiba-tiba harus adjust gitu kan. Dan dan tentu saja tidak mudah. Dan inilah yang mempercepat perubahan tersebut. Nah, untuk bisa mengilustrasikan ini, saya punya beberapa contoh-contoh nih yang akan saya share dengan teman-teman gitu ya. Yang pertama adalah di area anxiety dan fear. Boleh pindahkan. Jadi ini adalah beberapa hal yang dilakukan oleh brand-brand untuk tapping di space anxiety and fear. Kan kita tahu ya, kalau konsumen itu misalnya mengalami ketakutan atau punya kekhawatiran banyak, yang harus kita lakukan adalah tadi untuk bisa membantu mereka dengan memberikan informasi-informasi yang membuat mereka jadi merasa lebih terjaga. Jadi memberikan sense of calm dan sense of security gitu. Yang menarik Nando's kan it's a chicken brand gitu kan, dan I'm sure it's big in ini juga kan di Australia gitu ya. Jadi instead of mereka mengencourage orang untuk kayak KFC finger licking good, mereka bilang bahwa well turn out finger licking is not good gitu. Jadi wash your hand misalnya gitu. Kita juga tahu bahwa Lifebuoy yang memang dari dulu itu misinya adalah untuk mengedukasi atau mengajak masyarakat untuk cuci tangan, karena di developing country seperti Indonesia misalnya ya, diarrhea was always a big problem gitu kan. Nah, di awal adanya COVID ini yang terjadi adalah Lifebuoy bekerja sama dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menggalakkan kembali bagaimana sih cara cuci tangan yang benar. Karena cuci tangan yang sekarang kan nggak kayak zaman dulu, orang suruhnya happy birthday, you have to wash in between your fingers, you have to make sure bahwa your your nails are clean gitu kan. Jadi itu adalah yang bisa dilakukan oleh brand-brand yang ada di luar sana untuk membangkitkan rasa aman dan rasa tentram di masyarakat gitu, tanpa terlalu menggurui. Karena juga penting sebagai masyarakat itu atau konsumen itu juga merasa bahwa mereka itu nggak kayak brand-brand ini hanya mengambil kesempatan gitu, tapi memang benar-benar walking the talk. Jadi misalnya kalau Lifebuoy bilang bahwa produknya itu bisa membunuh kuman, kita harus yakin bahwa produk tersebut bisa mendeliver promise-nya gitu. Jadi ini juga merupakan hal yang sangat penting nih. Nggak bisa cuman kita beriklan tapi terus habis itu janji-janji palsu gitu. Jadi sangat penting bahwa brand-brand atau produk-produk itu harus bisa mendeliver apa yang dia klaim mereka bisa deliver. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat ini
contrary to everyone's belief gitu ya, dimana kita harus podcast dan segala macam, itu sebetulnya adalah waktu dimana kita itu harus menjaga kualitas dari produk kita itu setinggi mungkin. Kenapa? Karena kalau konsumen kita itu sampai kecewa, atau kalau produk kita itu ternyata tidak bisa berhasil, kebayang nggak sih orang udah cuci-cuci kan dengan harapan bahwa bisa membunuh kuman, ternyata tidak bisa membunuh kuman, terus mereka jadi sakit, itu akan menjadi masalah besar kan? Dan kepercayaan konsumen terhadap brand kita itu akan hilang sama sekali dan mungkin tidak akan pernah kembali lagi gitu. Boleh di-share yang berikutnya, mungkin ada contoh yang selanjutnya. Ini juga di tempat yang sama, saya suka nih si Grab yang bilang bahwa dia akan safeguarding your well-being gitu. Terus juga ajakan Nike untuk tidak berolahraga di luar dan mereka akan stop semua retail store-nya. Seperti tadi yang saya sampaikan, salah satu hal yang sangat penting dengan beriklan seperti ini, terutama misalnya Grab ya, kalau kita ambil contoh, itu adalah konsekuensinya mereka misalnya harus make sure bahwa semua kendaraannya dia tuh benar-benar dibersihin gitu. Kalau perlu para pengemudinya diberi mask misalnya, bahwa di kendaraannya itu disediakan misalnya hand sanitizer gitu. Karena ya tadi saya bilang orang itu tidak bisa, atau brand itu tidak hanya bisa memberikan janji tanpa melakukan apa yang memang mereka janjikan di iklan-iklan mereka. Jadi itu dua hal ini sangat-sangat penting. Yang berikutnya, tadi kan kalau kita bicara anxiety dan fear, yang kedua adalah digitization ya. Jadi contoh yang digitization, boleh ke berikutnya Pak. Itu adalah ini beberapa contoh yang saya ambil dari Instagram. Ini benar-benar menarik nih. Lu Burger ini setahu saya tadinya punya outlet di beberapa outlet di Jakarta gitu ya. Pada saat yang sulit seperti ini, they just open another outlet di Bandung. Jadi kalau ada orang yang bilang bahwa keadaan sulit, apalagi di industri food and beverages ya, kayak gini, yang retail, mereka ternyata bisa membuka outlet baru yang tidak ada dine-in, tapi semuanya delivery, misalnya gitu. Terus yang kedua, kita juga tahu bahwa kayak ini nih yang di tengah ini, kalau nggak salah it's a cocktail bar di Singapura gitu. They do delivery. Jadi mereka punya paket-paket gitu yang udah dibikin, jadi orang tinggal mix gitu. Misalnya gin and tonic, mereka bikinin buahnya sendiri, bikinin minumnya. Even a 5-star Michelin dining itu sekarang punya delivery online gitu. Jadi salah satu 3-star Michelin dining di Singapura itu Odette ya. Teman saya tadi malam baru bikin itu semuanya sama dia di paket-paketnya, terus dia bikin instruction bagaimana cara menyajikannya, apa dulu kan, itu kan benar-benar very elaborated tuh. Ada edible flowers, ada ini. Dan yang menarik adalah seperti tadi saya bilang, mereka punya janji dan mereka tuh berhasil mendeliver janjinya. Kenapa? Karena kalau tiba-tiba dibikin sendiri di rumah ternyata hasilnya nggak enak, orang kan nggak akan beli lagi gitu. Terus konten juga sangat penting. Kita tahu bahwa mungkin beban yang paling besar pada saat ini di konsumen di Indonesia nih adalah terhadap ibu-ibu. Kenapa? Karena ibu-ibu sekarang punya, kalau tadinya memang udah multitasking, sekarang even multitasking lagi. Kenapa? Karena dia di rumah harus jadi guru terhadap anaknya, tiba-tiba sekolah di rumah gitu kan. Jadi guru kan nggak gampang ya. Terus harus entertain mereka gitu. Jadi yang di tengah ini adalah salah satu contoh di mana I think it's a bakery yang memberi tips-tips mengenai bagaimana bikin arts and crafts di rumah gitu. Nah, one thing kalau kita bicara mengenai digital yang berbeda itu adalah beriklan di digital itu tuh bisa diukur. Jadi setiap dolar yang di-spend for digital atau setiap rupiah yang di-spend di digital itu hasilnya itu bisa diukur. Jadi unlike traditional advertising yang lain, sebetulnya kalau orang itu punya brief yang jelas dan intensi yang jelas dan measurement yang jelas untuk bagaimana mereka ingin berikan digital, investasi tersebut itu akan sangat membantu dan juga akan bisa terukur gitu ROI-nya. Lebih tangible gitu ya. Iya. Lebih tangible ya.
Tangible, exactly. Sehingga kalau misalnya nih dia tahu bahwa dia ngeluarin $1, ternyata dia nggak dapat return yang dia mau, misalnya dia mau returnnya yang dia mau 3 kalinya gitu. Dia bisa mengubah itu, dia bisa berhentikan, dia bisa mencari cara baru atau mencari kreatif yang baru untuk bisa membuat supaya return yang dia perlukan itu bisa didapatkan. Jadi nggak kayak zaman dulu di mana kalau kita bicara traditional advertising itu lebih susah di measure dan juga lebih susah dilaksanakan. Sekarang itu tuh tidak hanya tangible tapi juga apanya tuh resultnya tuh bisa didapatkan langsung gitu. Jadi itu juga merupakan sesuatu yang akan sangat membantu para pemilik brand atau juga pengusaha-pengusaha kecil yang ada di luar sana. Nextnya boleh Pak. Nah ini yang menarik juga dari yang berikutnya adalah self isolation. Ini belakangnya nggak begitu jelas, tapi yang kita lakukan sekarang ya, di mana tadi saya sampaikan bahwa manusia itu kan sebetulnya asalnya adalah atau nature-nya adalah social animals ya. Jadi kita itu kan memang harusnya itu kan berinteraksi satu sama lain gitu. Dengan adanya keadaan ini, itu kita kehilangan social connection gitu. Nah, yang menarik tuh pada waktu saya menyiapkan presentasi ini, itu tuh hari ini saya punya 2 contoh baru gitu. Yang Zoom, saya rasa semuanya tahu ya ini. Jadi saya Zoom sama anak-anak karena kebetulan anak saya satu sekolah di UK, satu sekolah di Australia gitu. Tapi tidak hanya dengan keluarga, tentu saja setiap hari kita punya apa di pekerjaan, tapi juga di apa dengan teman-teman kita gitu kan. Terus saya juga nonton konten misalnya, jadi ini Option B waktu itu Sheryl Sandberg dengan Adam melakukan ini live untuk ngomongin bagaimana cara coping dengan situation yang sekarang kita sedang hadapi gitu. Tapi yang paling menarik, barusan aja sebelum saya kirim ini deck terakhir, itu one of my friend, ini saya udah bilang sama dia mau pinjem, itu main ini AR di mana di rumah anaknya bisa pura-pura terus ada kayak harimau beneran gitu. Jadi you see ini kan anaknya sama lagi pegang. Itu tuh dari Google. Jadi Google AR gitu yang ada di kameranya atau gitu something I don't know. Tapi literally all this innovation is happening as we speak dan mungkin pada saat kita selesai dari bincang-bincang ini tuh mungkin udah ada sesuatu yang baru lagi gitu. Dan ini merupakan sesuatu yang gimana? The power of technology. Gara-gara dan itu definitely, dan itu semua datangnya dari pemahaman bahwa pada saat ini kita semua itu kan terkungkung di rumah. Jadi orang itu memakai teknologi untuk mencari bagaimana kita bisa menciptakan alternatif-alternatif baru yang membuat tinggal di rumah itu bisa lebih menarik atau membuat tinggal di rumah itu atau self isolation itu tapi tetap terjaga connectivity-nya gitu. Jadi itu merupakan salah satu contohnya. Nah, tentu saja pertanyaannya adalah bagaimana brand itu bisa memakai semua emerging insight ini untuk menjadikan salah satu cara untuk membuat brandnya itu semakin terdekat dengan konsumennya gitu. Yang terakhir saya nggak tahu kamu tadi sempat nonton apa enggak, Pak? Boleh next slide mengenai self isolation was the concert yang barusan. Oh ya, yang 6 jam itu ya? Yang World, apa ini? Bentar deh. Boleh slide berikutnya, Pak? Si One World Together itu. Yang compilation of musician sama artis-artis bilang tentang corona ya. Iya, itu baru tadi pagi. Boleh ke slide berikutnya, Pak? Dan ada, artis-artisnya tuh luar biasa. Ada Elton John, ada Lady Gaga, terus tadi The Killers. And interestingly, buat saya, the interaction was actually quite strong. Karena tiba-tiba ada Michael Bublé di TV saya gitu di living room. I thought that it was very, it's really a game changer gitu, apa yang terjadi. Dan again, mungkin pada saat ini belum terpikir bagaimana brand itu bisa mengcapitalize all these new things, tapi definitely these will be some of the opportunities yang tadi saya sebutkan dari krisis ini gitu. Tapi saya juga merasakan sih Mbak Widow. Soalnya kayak kalau kita di rumah terus kita jadi lebih sering cek email, lebih sering buka-buka yang lain-lain. Jadi mereka kayak brand-brand bisa lebih pop up ke kita dan kita lebih bisa notice kan.
Ya, jadi kamu kan mencari kan, you're looking Iya, for all these ini kan, apa namanya, uh, ya ada apa nih gitu di luar. Kalau biasanya kan kita bisa pergi sendiri. Kalau ini then you can only do that through your apa dengan digital gitu. iya. Nah, the last thing adalah yang ingin saya sampaikan, Pak boleh yang slide berikutnya. Jadi ini adalah cup Starbucks saya yang tadi pagi saya pesen. It's very heartwarming di mana si apa baristanya tuh pagi-pagi nulis gitu setiap kali aku pesan dia bilang Ibu Wido terima kasih atas pesanannya keep well gitu. Saya cuma ingin meninggalkan pesan bahwa ini merupakan kesempatan yang sangat jarang terjadi di mana semua orang itu pada saat ini itu apa ya punya extra capacity untuk bisa notice the small things that you do. Kalau zaman dulu kamu pergi ke Starbucks, orang nulis sesuatu di cup kamu, it's nice but it doesn't mean so much gitu. That's Pada true. saat ini, di mana kamu ada di rumah and everybody is worried about everyone's safety, to Yeah. receive a cup of coffee yang ada nama kamu dan ada orang on the other side who is working and risking their life and Yeah. yet make the time untuk ini menulis sesuatu tuh itu sangat it's touching your heart gitu. Jadi Jadi kita it's an opportunity for us to as human beings merasakan kayak warmth-nya gitu lagi walaupun kita jarang ketemu gitu ya. exactly. Dan pada waktu itu terjadi, itu konsumennya akan punya loyalty yang sangat tinggi. Saya nggak pernah pindah Starbucks. Kenapa? Karena saya tahu bahwa that person in Starbucks is the one that is always sending me this ini. Jadi saya akan selalu order di situ misalnya gitu. Ya kan? Jadi brand that is taking this opportunity to build that loyalty with their consumer is going to reap the reward when this thing is over because the consumer will always remember your brand gitu. Yang terakhir sebelum ini adalah boleh yang berikutnya Pak. Jadi mungkin yang terakhir yang saya ingin sampaikan adalah as much as we like things to be the same as it was before, I don't think it will be the same, gitu kan? Jadi kita harus accept bahwa hidup kita akan berubah. Kita juga harus ingat bahwa untuk menciptakan habit baru itu diperlukan 28 hari dan this has been more than 28 days. So this new habit that we have is going to be here to stay. I think apa namanya the brand yang is able to find a new way of doing things in the situation will be the one that will determine the future. Ya. Gitu dari saya presentasinya juga. Berarti intinya bahwa di masa COVID ini walaupun banyak challenges, tapi sebenarnya ada opportunity niches yang kita bisa pursue buat brand-brand untuk advertise their brands more dan dapetin consumer trust lagi gitu ya Bu ya? Iya, definitely. Dan juga merupakan kesempatan untuk brand-brand itu untuk menciptakan apa ya? Disrupsi baru gitu atau menciptakan solusi-solusi baru untuk problem-problem yang timbul karena masalah COVID ini. Iya. Contohnya kayak yang tadi minuman yang di mix di rumah, I think bakal kasih consumernya experience gitu, jadi mereka bisa lebih engaged with the drinks that they're consuming. Definitely. Dan juga kan terus ada experience menciptakan itu sendiri ya. Kalau zaman dulu kan cocktail biasanya udah langsung serve and you just you just enjoy it gitu. Kalau sekarang kan jadinya ada engagement terhadap produknya, orang jadi tahu apa yang ada di dalam apa yang mixnya dan segala macam. Ya. Oke, terima kasih Mbak Wido. Sekarang kita ke Q&A session. Kita boleh kasih 1 menit buat para audience buat type in their questions di kolom komentar di bawah. 1 menit lagi saya akan menanyakan kepada Mbak Wido ya. By the way, donasi lumayan tuh, Tasya udah 94 juta. Iya, teman-teman tuh, ayo let's go, kita bantu donasi lagi buat tim medisnya di Indonesia yang bakal jadi garda terdepan untuk melawan COVID-19. Bisa berupa uang tunai di link di bawah ini, di rekening bawah ini, atau dengan cara donasi barang dikirim ke toko PPI Dunia, bisa dilihat Instagramnya,
atau membeli barang yang dijual di toko PPI Dunia. Jadi nanti semua pendapatannya akan buat tim medisnya Indonesia. Emang ada pertanyaan ya? Ada, saya tanya ya. Oke, pertanyaan pertama. Dari Deshaila, menurut Mbak Wido, bagaimana brand-brand dari produk-produk yang tidak esensial seperti kosmetik atau otomotif yang pemakaiannya berkurang di masa self-quarantine ini bisa tetap memberikan iklan yang relevan di saat krisis COVID-19 ini? Pak, pertanyaan bagus, tapi susah nih pertanyaannya. Jadi gini, memang pada saat ini, di mana semua konsumen kita itu pikirannya seperti tadi ya, yang pada yang saya sampaikan. Yang pertama kali yang menciptakan akselerasi perubahan itu adalah ketakutan dan kekhawatiran. Karena banyaknya ketidakpastian. Pada saat itu terjadi, itu memang orang terus jadi tidak punya kemampuan untuk memikirkan produk-produk yang tidak esensial gitu, ya kan, seperti makeup dan seperti kendaraan, terutama orang sekarang keluar rumah aja enggak, gimana mau mikirin beli mobil gitu kan. Tapi yang kita harus tahu adalah keadaan ini tidak akan seperti ini terus-menerus gitu kan. Jadi kalau ada satu hal yang pasti adalah pandemi ini akan berakhir. Cuma pertanyaannya sekarang kapan gitu kan. Nah, ya yang penting adalah satu, bagaimana kita bisa tetap ada di mindnya dari konsumen. Jadi kembali seperti yang saya sampaikan, kita harus tetap make sure bahwa kita itu tetap beriklan. Mungkin tidak di saat-saat yang paling genting. Jadi kalau misalnya kita tahu baru ada PSBB gitu, mungkin kita tidak akan berikan di saat-saat seperti itu. Tapi mungkin di saat-saat keadaan itu sudah lebih menjadi tenang atau orang itu sudah terbiasa dengan the new normal. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita bisa lakukan adalah kita harus mencari insight baru yang bisa membuat produk ini menjadi lebih relevan. Contohnya, makeup kan orang-orangnya juga nggak keluar, ngapain mikirin soal makeup gitu misalnya. Tapi kita juga tahu bahwa konsumen itu pada saat yang bersamaan, seperti tadi, terutama yang perempuan-perempuan ya, itu bebannya tuh berlipat-lipat. Karena dia harus mikirin masak, mikirin nyuci, mikirin ngurusin anak, mikirin kerja, yang punya kerjaan juga gitu ya. Nah, sehingga dia mungkin nggak punya kesempatan untuk memikirkan dirinya sendiri. Nah, produk-produk yang mungkin bisa datang ke dia dengan mengatakan bahwa saya mengerti bahwa kehidupan kamu sibuk, gini-gini. Coba deh, once in the day gitu atau pagi-pagi before you start all your busy day, put on a makeup to make you feel good, misalnya gitu. Atau take care of yourself and satu lagi yang orang nggak banyak pakai itu fragrance. Fragrance orang nggak pakai karena nggak keluar juga gitu. Tapi again ada angle lain yang bisa kita ambil, misalnya fragrance itu is taking you to a different place, is escapism misalnya. Orang jadi nggak mikirin yang susah-susah karena fragrance itu mengingatkan dia misalnya to the beach gitu. Saya pakai essential oil banyak banget nih lately. Karena essential oil itu juga calming, terus kadang-kadang ada pengen bau-bau yang seger-seger gitu. Jadi I think it's a question of time, ya. When you should advertise. Sama yang kedua adalah it's a question of content. Kita juga harus membuat konten yang relevan. Kalau kita ngomongin jualan lipstick, ngomongin pesta gitu ya, dimana terus lagi banyak orang, kita ketemu sama ini atau reunian, terus ada bekas pacar gitu, it won't be relevant karena nobody is going to reunion atau kawinan, nobody is going to wedding gitu. Jadi we also have to change the content and find the insight yang datang dari perubahan yang sekarang sedang terjadi gitu. Terima kasih Mbak Wido. Semoga itu menjawab ya pertanyaannya. Terus pertanyaan kedua dari Tara Fatma. How can a brand connect with people, with how people are feeling and experiencing COVID-19? How can a brand connect with how people are feeling and experiencing COVID-19? Jadi tadi kembali lagi seperti saya bilang, bisa aja yang jelas itu adalah
we need to have a very big understanding and empathy of what people are going through. Jadi yang tadi saya sampaikan mengenai apa namanya Starbucks gitu. Saya tidak bisa pergi sendiri ke sana. I'm worried about a lot of things. Tiba-tiba cup yang datang ke saya itu mengatakan, hey, terima kasih atas ordernya. I hope you're well and ini gitu. Hal-hal kecil seperti itu menurut saya merupakan salah satu cara untuk bisa berempati terhadap apa namanya konsumen gitu. Yang Jadi berikutnya adalah kalau small kenapa? gestures gitu Mbak Widu. Small Iya, gestures meaningful. iya. Tapi kan juga small gestures-nya itu karena kita tahu bahwa konsumen itu sekarang lagi worry about health and safety-nya mereka Safety. kan gitu. Kalau misalnya kamu bilang, hey apa namanya, enjoy your cup of coffee and enjoy the apa namanya, misalnya I don't know the celebration today atau gitu, it's nggak relevan kan misalnya Ya. gitu atau ya enjoy your inilah time out gitu misalnya kan nggak relevan. Jadi you also have to find the message yang memang sesuai dengan itu. I think intinya adalah seperti yang saya bilang, orang itu anxious, orang itu takut. Jadi apa yang harus brand lakukan? Brand has to reassure, brand has to find a way of calming people gitu. Jadi find messages yang kayak seperti itu gitu misalnya. Satu lagi ya, contohnya misalnya gini, apa namanya, food is something yang selalu kalau buat saya is helping you, kayak if you're sending hugs gitu ya, kalau misalnya ada orang yang sedang kesusahan, kan biasanya kita kan physically we hug them gitu. Tapi Yeah. food is a different way of hugging someone else on the other side from the inside, ya kan? Yeah. Warm Yeah. food like or sweet gitu. Nah, we can also do that. Ice cream brands bisa mengatakan bahwa share your moment with your kids, give them a hug atau give your grandma a hug by sending ice cream to them gitu. So those would be the way of communicating this. Jadi finding reassurance, finding safety, finding calm gitu. Pertanyaan ketiga, Mbak Wido. Dari Singgi, menurut Mbak Wido, tren terbaru dan saluran digital apa yang cocok untuk usaha? Jadi gini, kalau saya jawabannya adalah harus saluran digital yang punya akses terhadap konsumen yang kita mau. Gitu. Okay. Jadi misalnya kamu jualan bunga, ya kan? Tipe konsumennya seperti apa? Kamu mau jualan bunga tapi hanya untuk corporate misalnya. Where would you put the channel gitu? Kalau corporate kan berarti jualan bunga tapi jualan bunga yang gede-gede gitu loh, yang kayak misalnya untuk hotel atau untuk, jadi bukan konsumen ya, tapi end usernya tuh misalnya another business gitu. Channel digital mungkin yang relevan untuk itu adalah misalnya LinkedIn gitu, atau misalnya platform digital untuk asosiasi perhotelan atau restoran atau something like that. Sementara kalau kita bicara misalnya saya mau anak-anak muda misalnya, where would you go? Instagram, ya kan? Atau dan yang menarik tuh sebetulnya Instagram tuh sekarang range of audience-nya tuh besar gitu. Yeah. Jadi kita harus mencari platform digital yang di mana konsumen kita berada gitu. I think jawabannya tuh itu. Broad ya, jadi nggak bisa digeneralisasi gitu ya Mbak Wido? Kalau menurut saya nggak bisa, walaupun ada platform-platform yang coverage-nya begitu besar. Jadi kalau kayak Instagram di Indonesia, kan saya dulu pernah di Facebook ya. Instagram di Indonesia itu kan coverage-nya lumayan besar. Tapi juga yang harus hati-hati tuh mereka itu tendensinya lebih menengah ke atas. Kenapa? Karena orang-orang yang punya Instagram itu adalah orang-orang yang bisa punya telepon yang bisa menyimpan aplikasi tersebut, dan aplikasi Instagram tuh size-nya besar. Betul. Tidak hanya itu, tapi juga dia memerlukan data yang cukup besar gitu. Jadi kalau misalnya Instagram itu dipakai untuk mengejar misalnya konsumen-konsumen tingkat menengah ke bawah, platform tersebut tidak akan cocok gitu.
mungkin pakainya jadi Facebook gitu, atau mungkin platform yang lain yang sekarang juga penetrasinya sangat besar dan sangat ringan itu adalah misalnya WhatsApp gitu. Sekarang kan orang mulai memakai WhatsApp untuk jualan juga gitu. Jadi ada lagi pertimbangannya adalah fit terhadap konsumennya. Gimana? Ada lagi yang sekarang lagi ngetren adalah TikTok gitu loh Mbak Wido. Semua orang lagi pakai TikTok. Setuju, apalagi sekarang kan semua orang di rumah. TikTok itu yang menurut saya menarik adalah dia interaktif ya. Jadi tidak hanya orang nonton, tapi orang itu dibuat untuk terus jadi ikut joining the activity gitu, which is why it's very successful. Dan sekarang kan anak kecil sama bapaknya atau couple sama bayinya juga dibawa di TikTok gitu. Jadi definitely it's an opportunity. Belum ada question. Oh, ada question lagi. Oke. Dari Marcel, Mbak Wido, bagaimana cara kita dapat bertahan di tengah saingan yang semakin banyak di platform digital? Karena seperti kita tahu, selama masa pandemi, semua usaha offline push their selling ke platform digital. Kembali lagi ke tadi. Gampang sebenarnya. Ya, jawabannya gampang. Jawabannya adalah yang biasanya menang itu adalah yang berani beriklan. Karena kalau kita bicara platform digital ya, platform digital itu banyak, tapi kalau kita mengharapkan organik itu sebetulnya untuk bisa, karena kan gini ya, pada saat ini karena semua orang itu tinggal di rumah, semua orang itu menciptakan konten. Orang sekarang sarapan aja yang nggak penting makan bubur ayam ditaruh di Instagram, ya kan? Adalah kubu dicampur apa kubu nggak dicampur, lari sedikit keluar di post gitu. Ada apalah pokoknya segala apa yang dilakukan, punya kucing di rumah, punya anjing, semua dimasukin ke dalam Instagram. Itu membuat jumlah konten yang ada di platform digital itu jadi luar biasa besar. Karena jumlah konten itu luar biasa besar, untuk brand kamu atau bisnis kamu untuk bisa ditemukan itu hampir tidak mungkin. Karena presentasinya tuh kecil sekali terhadap semua konten yang ada. Sehingga yang membedakan itu adalah kalau kamu taruh duit untuk membuat konten tersebut bisa ditemukan oleh konsumennya. Tapi seperti tadi saya sampaikan, di digital itu bagusnya semua dolar yang kamu spend atau semua rupiah yang kamu spend itu kamu bisa hitung. Jadi kamu bisa menentukan saya maunya returnnya segini. Nanti kalau misalnya ternyata iklannya tidak menghasilkan itu, kamu bisa berhentiin, kamu bisa ganti yang baru, kamu bisa belajar gitu. Jadi buat saya sebetulnya kesempatannya jauh lebih tinggi di digital, terutama untuk brand-brand kecil atau terutama untuk perusahaan-perusahaan kecil. Kenapa? Karena risikonya tuh sangat-sangat rendah. Jadi yang akan membedakan yang mana yang menang dari yang lain itu adalah kalau perusahaan tersebut atau brand tersebut is willing to put money behind it gitu. Iya. Jadi bisa lebih tangible dan lebih dikontrol gitu ya. Iya, dan memang terus jadinya reach-nya itu jadi bisa besar sekali. Kalau kita lihat Instagram post ya, misalnya saya kembali lagi ke Instagram karena ini sekarang mungkin yang lagi populernya gitu ya. Itu biasanya satu post tuh kamu paling dapat berapa sih? 100 200. Sebenarnya kalau kamu benar-benar bisa, kalau kamu beriklan, kamu bisa dapat ribuan dan bisa jutaan juga kalau memang kamu punya kapasitas untuk mensuplai demand yang jutaan gitu. Jadi kan seperti waktu saya bilang ya, pengalaman saya di Facebook tuh benar-benar perusahaan-perusahaan kecil tuh kalau pakai iklan tuh mereka sampai kaget sendiri gitu. Wah, banyak banget ya ternyata yang bisa datang ke saya untuk membeli produk-produk saya gitu. Jadi mereka sendiri yang terkejut atas hasilnya gitu. Iya. Ada pertanyaan lagi dari komentar dari audiens? Mungkin satu lagi. 6 menit lagi sih. Iya, mungkin kita bisa satu lagi ya, Mbak Wido. Satu questions lagi. Boleh. Oke. Oh, ini dari Michael. Pentingan brand awareness atau sales untuk atau sales untuk company?
Pertanyaannya menarik. Seperti tadi saya bilang, kalau orang tidak aware, gimana mereka bisa beli? Ya kan? Tidak kenal Yeah. maka tak sayang. Jadi kalau tidak ada awareness, tidak akan ada sales. Jadi awareness is the first thing that will give you sales. Sehingga pertanyaannya adalah penting yang mana ya? Tentu saja penting yang pertama ya. This is not a question of chicken or egg gitu. Tapi awareness is definitely first. Yeah. Nice. Oke, semoga semua pertanyaannya udah terjawab ya. Jadi saya mau tutup dulu. Saya mau ingetin lagi buat yang mau donasi untuk tim medis di garda terdepan untuk melawan COVID-19 bisa transfer ke nomor rekening di bawah ini atau bisa mengirimkan barang ke toko PPI Dunia atau membeli barang di toko PPI Dunia. Ya, dan ada end note dari Mbak Wido untuk audiensnya di sini. Saya mungkin yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah kebetulan kan karena mungkin sebagian besar dari para pemirsa hari ini adalah anak-anak pelajar yang sedang sekolah di luar negeri ya, seperti anak-anak saya juga yang sekarang sedang ada di luar negeri. Yang ingin saya sampaikan adalah ini mungkin adalah salah satu pengalaman yang paling susah yang pernah kalian alami, tapi saya percaya bahwa this will build character. Dan kalau kalian ingin bisa mendapatkan hasil yang terbaik adalah you have to think about this as an opportunity dan bukan as a constraint gitu. So itu aja dari saya. Mungkin yang terakhir adalah jangan lupa donasi karena kita mengadakan ini semua untuk make sure bahwa kita bisa membantu orang-orang yang ada di front line, ya kan? Dan donasinya melalui BCA yang ada di nomor di screen 24209021185 atau ke toko PPI Dunia yang bisa dicek di Instagramnya. Untuk semuanya, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Tasya juga. Semoga sukses sekolahnya. Semuanya juga semoga sukses sekolahnya. Dan juga jangan lupa take care of your health and keep well. And make sure that you are physically distancing yourself gitu. Ya. Buat the sake of the world. Terima kasih banyak Mbak Wido. Sama-sama. Terima kasih, semoga berguna. Pasti berguna. Untuk teman-teman yang masih nonton, stay tune juga untuk acara-acara lain yang untuk acara-acara lain di Sore Fest, karena kita masih ada sesi selanjutnya yaitu music concert by Renaldo Wijaya jam 4:30 sore, Inspiring Talk Session 4 dari Panji Pragiwaksono dan Alia Nur Ayu Laksono jam 6 sore, music concert session ketiga dari Agatha Chelsea jam 7 malam, dan Another Entertainment dari Jerome Pauline dan Leonardo Edwin jam 7:30 malam. Dan kalau yang mau donasi, kembali lagi bisa ditunai lewat rekening di bawah ini, atau menyumbangkan barang, atau membeli barang di toko PPI Dunia, yang bisa dicek di Instagramnya. Makasih banyak semuanya. Makasih banyak Mbak Wido. Bye. Banget atas sharingnya. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih.